Ebo, masuk segmen ketiga. Ini bagi para pemirsa di rumah yang masih nak nanya dengan Prof Yono, pacak hubungi kita di 0711 380022 ya. Ini masih tentang COVID-19, mengenang 1 tahun pandemi kita. Ya. Kali ini penjelasan masalah vaksin yang masih simpang siur. Ini ternyata uji Pak Dokter harus untuk yang sehat. Iya. Sehat. Dan untuk yang galak. Yang galak. Yang takut-takut aja. Jadi karena memang vaksin kan terbatas ya jumlahnya. Pemerintah walaupun punya duitnya kan dari APBN ini uang pajak itu 47 triliun untuk beli vaksin. Itu belum dibelikan galau karena kita baru dapat sedikit jatahnya. Ini kan mohon maaf ya, ini namanya vaksin, namanya ini jualan juga sana. Namanya jualan tetap aja ada broker-brokernya mak itu kan. Itu yang beratnya. Ada mafia-mafianya. Jadi artinya mak ini vaksin ini peruntukkan dulu yang prioritas. Siapa yang prioritas? Yang sehat gitu. Yang sehat ya. Kalau lagi tidak sehat tak usah dulu lah. Tunjukkan yang lain. Ya karena kan body kita tidak nerima. Benar. Masih body kita tidak nerima kalau kita. Jadi kalau kita punya penyakit atau sakit waktu disuntik itu badan tidak bereaksi, tidak membentuk antibodi yang diinginkan waktu vaksinasi tadi. Tujuan tidak tercapai. Benar. Itulah kalau budak kecil itu jangan dulu diimunisasi kalau dia lagi sakit ya. Benar ya, itu normalnya mah itu baik kan. Jadi sejauh ini menurut dokter semenjak ada vaksin ini cak mana dok proses perkembangan, apakah seberapa persen efektifnya vaksin itu? Kalau hitungannya belum ada ya, hitungannya belum ada. Cuman kalau dilihat dari data-data yang ini, contoh Indonesia, kasus di Indonesia 12.000 per hari sebelum vaksinasi, sekarang 4.000 per hari. Jadi turun 2/3, turun 2/3. Itu Indonesia. Sumsel tadi aku ngomong turun separuhnya, ini kan. Lembang juga turun separuhnya. Terus sekarang mungkin ada wong yang galak nakut-nakuti data itu. Biasanya wong mak itu cuma di belakang meja baik. Aku ini dokternya, aku ini ngerawat pasiennya. Aku tahu mana keadaannya. Kita ini ibaratnya tiap hari lah itulah yang ngucak itu kan kira-kira itu. Jadi intinya mak ini tidak usah kita mikir kalau uang tuh ngubek-ngubek di situ baik, itulah penyakit tuh di situ baik. Misalnya kasus ini Palembang. Di Palembang inilah kasus yang ada terus ini. Di daerah tuh kata, misalnya di daerah tahu ada kasus itu biasanya orang datangan kira-kira itu. Tapi kalau sehari-hari itu sudah berkurang. Kalau orang di kampung itu tidak. Ya, makanya kita tinggal berjalan lah kemana kira-kira kan. Ya. Kita angkat telepon nih, Dok. Kita angkat dulu, Dok. Halo? Warung Ebo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Adi di Lais. Layo. Lais. Ya, jauh ini. Lais. Bergeser dikit dari Herman PM ini. Banyasin, silakan. Ini Lais. Cek, aku tuh dapat WhatsApp di suatu OTS. Kartu kalau tidak ada kartu vaksin tidak ada. Keluar kota. Benar bisa ada. Anu ya. Dapat jalan-jalan kemana-mana ya. Iya, kalau kartu vaksin dulu. Iya. Ada pertanyaan lain? Oke, Nah, itu aja. Ya, itu baik. Terima kasih. Laju mendep di Lais ya kan. Iya, udah cak kemana-mana kau berarti. Jadi ini dulu ada wacana bahwa siapa yang sudah divaksin boleh berjalan tanpa ada pemeriksaan lain-lain. Ya benar. Pernah juga itu. dengar itu. Tapi itu wacana sampai sekarang. Cuman memang di luar negeri diterapkan kemudahan. Siapa sudah divaksin boleh tamasya ke tempat-tempat yang mereka punya, destinasi yang mereka punya. Iya, di negaranya. Itu. Jadi main ini contoh sama dengan haji ini kaki. Hanya boleh wong yang haji kaki akan diumumkan sekitar tanggal 17 Mei. Siapa bayi yang sudah divaksin baru boleh untuk pergi haji. Nah, kira-kira itu. Nah, tapi di Indonesia lom itu. Ya tenang baik. Jadi biasa baik lah. Pacak berjalan kemana-mana. Apalagi jalan darat aman baik lah. Ya, masih dalam lingkungan. Dan sekarang aku lah gembira. Aku gembira. Dah lama aku ngomong mak ini. Kita punya Genos namanya. Yang periksa pakai napas itu di bandara. Itu tepat itu. Genos itu memeriksa gejala COVID. Jadi bukan meriksa COVID. Jadi wong yang genosnya positif itu nggak usah takut. Tapi dia ada kemungkinan gejala COVID. Jadi lebih baik tidak berjalan. Kan bagus, malah cepet. Nah, tapi kalau periksa kemarinnya rapid ini, itu cuman dugaan COVID. Tapi wongnya tidak tahu nih. Tapi kalau ini genos bagus. Makanya genos bagus diterapkan di terminal, di bandara, di mana itu. Keberangkatan ya. Jadi sebenarnya kalau pakai ilmu bagus lah kalau pakai ilmu.
Jadi jangan khawatir lah untuk yang nelfon tadi, Dok ya, masih aman. Ya, mungkin Aman. mungkin uang ini lah gabut kalau Iya. Dok, lah berjalan-jalan lah liburan ini Dok. Lah setahun ini mendung. Apalagi jalur darat kan aman masih Iya. sekarang. Aman. Nah, udah kasih pemeriksaan. Jadi kan? yang surat vaksin tadi cuma baru wacana, baru wacana, Wacana. Dok, ya. belum diterapkan di sini. Memang habis divaksin kan kita dapat surat yang namanya ada barcode. Nah, Cak waktu itu ada ngomong isu-isu bahwa vaksin isinya barcode. Tidak, bukan. Nah ini di surat vaksin itu ada tulisan barcode yang menunjukkan kamu divaksin pakai nomor sekian itu digabung sama nomor handphone dan nomor KTP. Oh, data gitu. Jadi makanya selama kita ngidupin KTP, dicek by barcode-nya vaksin, kita akan ketahuan di mana. Misalnya aku kan sudah divaksin, aku sedang ada di Jakarta, tahu wong tuh, aku di Jakarta. Dari mana? Dari nomor vaksin yang nomornya kan Digandeng khusus. iya. Satu orang satu. Kecuali yang belakangan ini satu vaksin untuk orang 10 ada tuh. Berarti tiap 10 itu barcode-nya tuh kan. Nah, itu baik. Tadi ini Pak Ibu nanya ngapa vaksin itu Iya, ini. vaksin itu ngapa harus 2 kali, Dok? Jadi Mak ini sampai sejauh ini dari jenis-jenis vaksin di dunia ini katonyo yang ada sikok cuman Johnson & Johnson. Ada vaksin Johnson belum masuk ke Indonesia. Itu cuman sekali suntik. Yang lain 2 kali. Kenapa 2 kali? Suntikan pertama itu begitu disuntik kaget antibodinya naiknya Mak ini. Sini kira-kira. Yang ini belum cukup untuk melawan COVID. COVID di sini misalnya. Berarti kan masih lebih rendah. Nah, suntikan berikutnya hari ke-14 atau 28 itu naik segini. Nah, yang COVID tadi di sini lewat jadi kira-kira itu. Itu cerita. Namanya booster ini kan. Booster. Terus ada yang nanya lagi, ngapo ada 14 hari, ngapo ada 28 hari. Vaksin itu boleh disuntikkan jaraknya dari yang pertama sama kedua sampai 60 hari. Nah, jadi biasa bae lah, ada usaha. Ya saya dikit, pecah aku tadi terlambat ke sini dikit itu tak apa-apa kan. Nah, itu lah kira-kira. Pokoknya jangan dipikiri kalau segala Iya, yang jangan. beda dikit nak Kalau dipikiri. Dok, kan? kita ini terlalu beban hidup ini. Beda sehari dikit ngapol aja berbeda ujung. iya, Nah, iya. tidak boleh dipikir. Karena imunitas itu terbentuk rata-rata 3 bulan. Jadi biasa bae lah. Aman kami dokter telat tadi tuh tidak masalah juga, gampang lah, biasalah. Biasalah. Cuma habis bahan takutnya. Untuk Iya. Pak dokter langsung datang ya. Iya. Dok, misal pasien itu sehat, nah, tapi dia udah divaksin, cak mana Dok? Dari dokter untuk ininya membujuknya atau Jadi Mak ini, kalau dia memang mandatori atau kewajibannya vaksin, ya harus vaksin. Kemarin ada contoh, pegawai negeri sipil atau ASN zaman sekarang. Ya. Itu nanya sama aku, Prof aku nih ASN, sehat, tapi aku udah galak divaksin. Jawaban aku mudah. Janji seorang ASN itu taat sama aturan pemerintah. Nah, jadi kamu, kalau kamu nak nolak, berarti kamu mundur dari ASN. Jadi tidak usah nak ngomong dimarah dulu. Itu baik kira-kira. Jadi kalau pertanyaan kamu tadi, boleh tidak dia galak segala macam? Ya jingkok dulu status dia itu. Iya. Kalau dia wong bebas merdeka, tidak Salah masalah. dia lah, Dok ya. Pecah aku misalnya kan, aku teriak-teriak, aku satgas, aku kritis memang. Aku dari awal ngomong hati-hati vaksin, hati-hati vaksin. Bukan berarti aku tidak setuju, Iya. tapi aku paling pertama divaksin. Hari ini Pak Gubernur, besok aku tuh divaksin. Kan? Aku nunjuk contoh, bukan apa-apa. Karena aku sehat, tidak ada masalah, tidak ada alasan. Cuman tetap baik waspada. Iya benar, kita harus tetap waspada. Itu baik. Konsekuen lah itu baik. Iya. Ingat-ingat ASN, suntik kamu tuh. Lah ada janjinya ya Nah, itu. ini kan enggak, salah satu janji ASN itu namanya taat pada aturan pemerintah. Sudah dilantik kan Dok. Iya. PNS. Kalau enggak itu kita ngelola warung Wak Ebok baik. Dok tuh kan tiwa ebo aja jadi PNS sama ngecek itu. Oh iya, apa lagi? Masih banyak mungkin hal-hal tentang Nah, ini. Dok, kira-kira ada enggak reaksi yang paling bahaya lah dari vaksin tuh? Sikok cuman namanya anafilaksis. Apa itu Dok? Anafilaksis itu bahasa Palembangnya pingsan. Oh. Nah, itu kejadiannya 1 di antara sejuta. Ulangi, 1 di antara sejuta. Jadi misalnya sudah sejuta orang di Sumsel baru disuntik kira-kira wong 150.000. Jadi mestinya belum ada yang pingsan. Tapi aku dengar kemarin ada berita di Musirawas atau di mana ada yang pingsan. Sampai masuk di Sumek segala macam itu. Nah, ada pingsan sih kok. Berarti jatah wong pingsan sudah habis. Kan kira-kira mah itu. Nah, kita nih galak mikir yang aneh-aneh. Prof, mak mano kaget kalau ada pingsan lagi. Kamu tuh jangan bayangkan yang kaget-kaget dak kate itu. Bayangkan yang ada roti, ada.
Bahasa Palembangnya yang ceto, ha? Ceto-ceto. Itu cetor baca dimakan itu asli roti. Ayo, apalagi misalnya. Kira-kira untuk isolasi masih tidak dianjurkan dok di rumah. Jadi mak ini, nah isolasi itu ini penting ya, termasuk vaksin ya. Waktu habis vaksin, tolong jangan pergi 3 hari. Oh. Maksud aku pergi, jadi contoh misalnya mak ini. Aku kan di rumah sakit Pusri ya. Ini rumah aku. Ini, di belakang rumah sakit ini rumah sakit. Jadi aku selama 3 hari cuman rumah sakit, rumah sakit, rumah mak itu baik. Artinya aku tidak akan keluar Palembang gitu. Waktu itu aku ada undangan kemana itu. Aku ngomong Ida, aku lagi habis divaksin. Bukan apa-apa, itu namanya untuk kehati-hatian. Betul, waspada Nah tadi. itu yang namanya isolasi. Sama ada yang ngadu sama aku punya gejala pecahnya penciuman lah hilang. Ada demam-demam. Jadi mak mano. Tapi aku ngerasa tidak apa-apa. Oke, isolasi baik. Dah usah nak periksa, dah usah nak apa, tidak apa-apa. Kan daripada dia periksa tambah cemas. Ya. Isolasi berapa hari dok? 10 hari kalau mak itu selesai. Jadi cuman masalahnya 10 hari istirahat itu tidak katek. Iya. Kalau sekarang dok, rumah sakit itu kalau ada yang nganjuri itu apa isolasi di rumah apa di rumah sakit dok? Jangan jauh dok kita naik. Oh, apa. Jangan kemana-mana pemirsa. Ya. Silakan.